Di video kali ini kita nggak bahas chart, kita nggak review portofolio, tapi kita akan bahas dan bedah buku. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. Balik lagi bersama Pak Tua. Di video kali ini kita nggak bahas chart, kita nggak review portofolio, tapi kita akan bahas dan bedah buku. Jadi akan ada series baru di channel YouTube Pak Tua, yaitu bedah buku dari trader-trader yang kita anggap bisa menjadi panutan. Di episode pertama ini kita akan bahas buku dari trader yang sistemnya saya anut, yang saya modifikasi hingga cocok untuk saya. Itu siapa dia? Mark Minervini. Kita akan bahas bukunya yang judulnya Trade Like a Stock Market Wizard. Jadi judulnya itu, ini kalau nggak salah buku pertamanya. Bukunya ada 13 chapter. Nanti kita akan bahas satu chapter satu video. Kita mulai ya. Chapter pertama judulnya Introduction World Trading. Ini chapter pertamanya. Jadi di chapter pertama ini, seperti banyak buku trading, yang dibahas adalah psikologi. Jadi memang kalau teman-teman trader sering membaca artikel trading, tentu pernah mengetahui ada patah yang bilang kalau di bobot, psikologi lebih penting daripada kemampuan kapan membeli dan menjual, karena penguasaan diri itu sangat penting dalam trading. Begitu juga dengan buku ini. Jadi yang dibahas di awal-awal adalah soal psikologi. Di awal ini Mark Minervini bilang ada dua hal yang kita butuhkan untuk sukses. Yang pertama desire to success, dan yang kedua winning strategy. Jadi harus benar-benar memiliki keinginan untuk sukses ya. Winning strateginya nanti kita akan ambil dari buku ini. Jadi keinginan untuk sukses harus termanifestasi dengan perilaku sehari-hari. Jadi kalau memang teman-teman bilang mau jadi trader yang sukses, harus tuh melakukan review secara rutin, mengevaluasi dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki gitu. Jadi keinginan untuk suksesnya tuh termanifestasi dalam perilaku sehari-hari. Kalau tidak bagaimana? Ya monggo silakan berkaca, yaitu kembali ke diri masing-masing ya. Selanjutnya Mark Minervini bilang follow your dream and believe in yourself. Jadi kita diminta untuk mengejar cita-cita dan percaya bisa meraih cita-cita tersebut, karena dia berkisah di sini di buku ini. Dia bilang dia umur 15 itu putus sekolah, kuliah enggak, jadi tapi bisa sukses seperti sekarang ya. Jadi dan dia menunjukkan kalau kita mengikuti atau mengejar cita-cita kita dan percaya kita bisa mencapainya, insya Allah akan tercapai. Dia bilang begitu. Karena tentu untuk mencapai cita-cita banyak rintangan. Kita harus percaya dan istiqomah ya, komitmen untuk mengejar cita-cita tersebut gitu. Selanjutnya Mark Minervini kasih tahu kita filosofi dan approach-nya. Luar biasa, dia kasih tahu filosofi dan approach-nya dalam trading. Dia tulis begini. Filosofi dan approach trading saya adalah konservatif, agresif, oportunis. Jadi dia konservatif. Kenapa dia konservatif? Karena dia bilang bahwa pendekatannya selalu risk based approach. Jadi dia sudah tahu potensi kerugiannya setiap mau melakukan pembelian. Jadi batas cut loss-nya sudah diketahui. Itu yang dia sebut sebagai konservatif. Dia juga agresif dan oportunis. Kalau teman-teman sering baca buku atau artikel atau mendengarkan podcast yang dilakukan oleh Mark Minervini, kita bisa menyimpulkan memang dia adalah trader yang menggunakan margin ya. Jadi dia agresif dan oportunis memanfaatkan momentum yang ada. Dia juga konservatif. Tadi kembali ke yang tadi, dia konservatif karena dia benar-benar menunggu setup yang sudah menjadi kriterianya terbentuk dengan sempurna. Jadi nggak buru-buru masuk ke saham. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan konservatif. Jadi selain tahu di mana stop loss-nya, dia juga nggak reaktif. Dia hanya mau membeli jika setup idealnya tercapai. Kan kita tahu bahwa dia punya metode yang namanya VCP. Jadi VCP-nya harus tercapai baru dia masuk. Yang selanjutnya invest in yourself first. Jadi Mark Minervini bilang sistem bisa ditemukan di mana saja ya, tapi yang paling penting itu drivernya, orangnya. Jadi invest in yourself first. Menurut saya kembali ke
poin pertama tadi, yaitu penguasaan diri itu sangat penting, atau kematangan psikologi si trader itu sangat penting. Jadi invest in yourself first. Yang selanjutnya Mark Minervini bilang when opportunity meet preparedness. Jadi prepare. Tadi sempat saya singgung, review mingguan, evaluasi, terus mempersiapkan diri baik secara teknikal atau secara psikologi, itu sangat penting karena kita nggak tahu kapan kesempatan itu muncul. Jadi kita harus bisa seize the opportunity jika dia muncul ya. Itu yang disampaikan oleh Mark Minervini. Selanjutnya ini ada judulnya Seize Permanent Knowledge. Jadi yang dimaksud dengan permanent knowledge itu adalah experience sebenarnya. Jadi teman-teman bisa baca buku ini sampai hatam, sampai hafal per paragrafnya, namun jika nggak melakukan ya sama aja, karena permanent knowledge adalah experience. Jadi harus berani mencoba. Yang selanjutnya Mark Minervini bilang put passion at the wheel. Jadi di bagian ini Mark bercerita, jadi lompatan dia menjadi trader yang biasa saja menjadi trader yang luar biasa itu saat dia fokus ke sistemnya, fokus menjadi trader yang terbaik bagi dirinya, bukan fokus kepada potensi cuannya gitu. Jadi poin yang bisa kita ambil itu yang harus menjadi passion kita, menjadi trader yang terbaik bagi diri kita. Terus Mark Minervini bilang di bab selanjutnya, terus di bagian selanjutnya ini judulnya The Best Time to Begin. Jadi the best time to begin tentu saat ini ya. Jadi itu sangat penting kita mulai sekarang. Memulai sedini mungkin juga penting, cuman karena kita baru tahu sekarang ya, mulai sekarang. Selanjutnya ini sebenarnya paragraf penutup, jadi sudah selesai bab chapter 1 dari buku ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan bab selanjutnya. Kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Terima kasih. You can see the writing on the pavement.